Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai mobil yang di samping saya. Mobil keluaran dari Amerika, mereknya Chevrolet Spin. Kita membahas sedikit sejarahnya Chevrolet masuk ke Indonesia ya. Chevrolet masuk ke Indonesia di tahun 1927 dan baru membuat pabriknya untuk rakitannya di Indonesia itu tahun 1938, tepatnya di Tanjung Priok, dengan menggunakan kendaraannya adalah General Motor atau disingkat dengan GM. Kita mulai dari depan dulu ya. Kalau untuk desain lampunya itu menurut saya sih biasa ya, karena masih belum menggunakan LED. Lampunya seperti biasa ya. Untuk dari sisi bodi di depan menurut saya sih agak sedikit nyentrik modelnya ya, dibandingin dengan mobil-mobil merek Jepang yang lainnya. Konfigurasi penumpang di Chevrolet Spin ini adalah 7-seater, jadi di belakang masih ada 2 penumpang lagi, tapi ya lagi-lagi mungkin 2 penumpang yang di belakang itu cukup sempit karena kondisinya memang tidak terlalu besar. Mungkin itu hanya diperuntukkan ke anak-anak atau orang-orang yang tidak terlalu tinggi. Jadi yang paling belakang memang agak sedikit sempit, tapi untuk yang tengah dan di depan menurut saya itu cukup lebar. Chevrolet Spin berbekal mesin 1500 cc dengan torsi maksimum 127 Nm dengan tenaga 107 horsepower. Hal yang paling unik di Chevrolet Spin itu yang tidak ada mungkin di mobil-mobil yang lain adalah kunci pintunya. Nah, kalau teman-teman lihat, coba mendekat sini ya. Coba cari untuk mengunci pintu ini menggunakan apa? Di sini juga tidak ada. Kalau biasanya mobil biasa itu ada di sini. Nah, kalau Chevrolet Spin itu cukup unik karena dia dijadikan satu dengan handle pintunya. Jadi kalau mau mengunci pintu, semua pintu yang ada di Chevrolet Spin itu tinggal mendorong ininya aja, tuasnya. Nah, ini sudah terkunci. Kalau mau merilis atau membuka tinggal tarik aja. Nah, kalau dari dalam kepingin mengunci pintu yang ada, ya pengen mengunci seluruh pintu yang ada di dalam Chevrolet Spin, itu central locknya bukan ada di tempat sopir. Biasanya ada di tempat sopir ya, di dekat power window biasanya ya. Nah, kalau di Chevrolet Spin itu central locknya ada di sini. Nah, jadi kalau ngunci itu tinggal memencet tombol ini aja, itu terkunci semua pintunya. Asik ya. Jadi nggak cuma sopir aja yang bisa mengunci, tapi penumpang juga bisa ikut andil dalam mengunci pintunya. Kita mulai membahas interiornya. Di dalam ini kalau saya duduk di kursi penumpang cukup lega ya. Jaraknya juga cukup lega, headroomnya juga cukup lega. Pandangan untuk ke depan itu cukup tinggi. Nah, ini mantep nih karena kondisinya untuk di jok penumpang sendiri itu kita bisa melihat jauh ke depan. Memang sih kita tidak bisa melihat kapnya secara langsung ya, tapi
pandangan ke depan itu cukup jelas. Jadi untuk di penumpang menurut saya cukup memberikan sensasi bisa melihat segalanya. Untuk penyimpanan di dashboard, nah kalau mobil biasa itu ada di bawah sini. Kalau di sini, nah ini cukup unik nih, ada di posisinya di atas. Nah kita buka, ada laci yang bisa ditutup, memang nggak terlalu besar untuk lacinya, tapi di bawah sini ini ada tempat penyimpanan juga. Jadi teman-teman kalau misalnya taruh handphone atau apa itu bisa di sini. Kalau misalnya taruh barang-barang yang mungkin perlu di cover atau ditutupin, itu ditaruh di atas. Nah, tempat penyimpanannya di sini juga ada. Di samping head unit ini juga ada. Nah, ini kalau misalnya teman-teman naruh handphone yang lagi dicas, karena kabelnya ada di bawah sini. Ini kabelnya. Nah, kalau di sini biasanya untuk nah seperti ini ya. Nah, kalau ngecas ini kabelnya panjang ke bawah sini. Nah ini biasanya untuk taruh tolkat ya, karena di posisi sebelah sini itu tidak ada tempat penyimpanan. Yang ada di sebelah kanan di dalam pintu itu cup holder, juga barang-barang, speaker, dan juga di sini. Ini mungkin untuk receh-receh ya. Nah kalau untuk penyimpanan yang ada di tengah itu hanya ada di sini. Ini kecil banget. Di tengah juga, ini juga menurut saya agak kecil. Di belakang ada 2 cup holder. Untuk penumpang belakang itu ada lagi 1 tempat penyimpanan, nggak terlalu besar. Hal kedua yang cukup unik di Chevrolet Spin ini menempatkan colokan aux dan juga untuk charging handphone itu persis di belakang handle tuas persneling ya, di dekat cup holder. Di sini ada untuk charging, di sini ada untuk USB dan juga menyolok aux di sini ya. Biasanya kan kalau misalnya mobil-mobil biasa itu ada di sini. Di sini hanya tempat kita untuk memutar AC. Ini dingin, ini untuk kecepatannya, ini untuk udara yang masuk, dan di atas head unit ini untuk darurat. Nah di samping sebelah kanan ini ada rear AC, jadi sopir itu bisa menyalakan AC paling belakang itu dengan cukup memencet tombol ini. Nah ini AC nya udah double blower, jadi cukup memencet tombol ini, AC yang di belakang akan menyala. Dan kalau misalnya kita menyalakan itu di sini ada, nah tombol ada di atap di belakang. Jadi kalau misalnya penumpang belakang juga ingin menyalakan, itu tinggal putar di sini. Tentunya harus dinyalakan dulu belakangnya dengan menggunakan tombol ini. Persnelingnya Chevrolet Spin ini menggunakan transmisi otomatis Triptonic. Jadi bisa matic, bisa menggunakan manual. Kalau misalnya akan diaktifkan mode manualnya, tinggal geser tuas ini ke M. Setelah itu atur posisi giginya, itu ada di sebelah sini. Karena di sini tidak ada pedal shift, jadi posisinya ada di sini. Kalau untuk menambah gearnya, kalau untuk menambah posisi transmisinya ada di sini. Kalau untuk mengurangi giginya itu ada di sini, di bawah, di atas, di bawah. Ya memang kurang keren sih, tapi oke aja sih. Kita menggunakan jempol ini aja, nambah, ngurangin, nambah, ngurangin. Kalau pakai pedal shift kan lebih kelihatan kayak pembalap ya. Oke, kunci Chevrolet Spin kecil ya, tapi ya kuncinya merupakan kunci lipat ya. Jadi kita pencet, itu kita keluarkan. Nah coba kita nyalakan dulu mesinnya karena di dalamnya panas. Saya akan nyalakan AC dulu. Agak segar ya. Coba kita lihat
instrumen pada dashboard yang di speedometernya. Chevrolet Spin menggunakan digital, jadi MID-nya ada digitalnya, RPM-nya itu masih menggunakan analog ya, masih menggunakan jarum. Untuk men-setting yang ada di dalam MID ini menggunakan tuas di sini. Ini ada menu, itu dipencet. Nah, seperti ini. Ini kalau kita mau setting yang ini, yang di atas itu. Kalau kita mau lihat menunya yang lain tinggal putar yang di sini. Ini 9,5 km per liter. Kita putar lagi. Ini adalah waktu yang kita berjalan terakhir kita mengisi bensin. Jadi dihitungnya terakhir kita mengisi bensin. Ini adalah average kilometer per jamnya. Jadi average rata-rata saya kecepatan saya menggunakan mobil ini adalah 22,7 km per jam. Nah, ini adalah jarak terjauh sampai dengan sampai dengan bensinnya habis ya. Nah, ini di bawah adalah posisi tuas perseneling, di bawah lagi adalah odometernya berapa kilometer. Jadi kita tinggal pencet. Nah, kalau ini sudah kelip-kelip, kita tinggal putar. Nah, ini trip kita. Nah, ini odometernya. Keren ya, pakai digital ya. Yang unik lagi di Chevrolet Spin itu ada di pengaturan spionnya. Pengaturan spion itu ada di pilar A di sini. Jadi kalau kita mau ngatur spionnya, itu tinggal mau spion kanan atau kiri. Kanan tinggal pencet ke kanan. Nah, ini untuk cara mengaturnya. Nah, kalau spion kiri tinggal kita pencet. Nanti yang spion kiri yang akan berjalan. Ini untuk mengatur posisi kaca yang ada di dalam spion. Nah, turun sedikit. Nah, ini untuk mengatur cahaya yang ada di MID. Jadi ini mengurangi cahayanya, ini untuk menambah cahayanya. Terus yang untuk sebelah kanan ini adalah untuk menyalakan lampu. Ini tinggal pencet, ini tinggal pencet. Nah, ini untuk menyalakan lampu. Ini lampu senja atau lampu kota ya. Nah, ini untuk lampu gedenya. Jadi untuk menyalakan fog lampnya ada. Kalau kita memposisikan lampu itu agak ke bawah, ini tinggal pencet. Dipencet lagi nonaktif. Ini untuk lampu tingginya, dipencet lagi nonaktif. Jadi dipisahkan dari tuas untuk menyalakan lampunya. Kita beralih ke penumpang belakang ya. Ya, ini tadi waktu posisi saya duduk di depan, jaraknya juga masih cukup ya. Ini bisa dimajukan lagi karena tadi juga jaraknya cukup jauh ya. Jadi kalau kita jadi penumpang di belakang, kalau menurut saya ini kursi tergolong empuk. Ininya juga tebel ini. Jadi pengen tidur ini. Ini juga tebel ya. Jadi rasanya empuk banget. Kursinya juga cukup empuk dan AC double blowernya ada di sini yang tadi kita bahas. Itu cukup dekat, tinggal begini aja. Ini kita sudah bisa menyalakan AC double blowernya. Jadi nggak perlu jauh-jauh. Biasanya kalau misalnya mobil yang lain itu ada jendolan di sini, itu putarnya juga kita harus effortnya juga lebih. Kalau ini tinggal kita duduk tegak, kita nyalakan di sini cukup dekat, dan AC-nya itu nyembur langsung ada di plafonnya. Ya, biasanya kan kalau di mobil lain itu AC-nya nyembur ada di sini ya, bisa kena kepala langsung. Kalau ini kita bisa arahkan ke bawah sini, atau mau lebih seger kita arahkan langsung ke sini, atau langsung ke belakang. Di belakang juga ada saluran AC-nya juga, itu di atap juga, sama dengan yang di depan sini. Kita beralih ke belakang. Nah, untuk tuas pembuka pintu belakang itu diumpetin di bawah emblemnya Chevrolet ya, di sini ya.
Nah, untuk bagasi kalau misalnya jok di belakang itu diangkat, diaktifkan, bagasinya ini agak menjorok ke dalam ya, ini agak mendorong ke dalam. Menurut saya sih agak sedikit ini aja ya, agak sedikit kurang, karena nanti pada saat teman-teman membawa koper yang agak besar, ini akan mentok di sini. Kalau misalnya datar itu kan enggak, kita bisa majukan. Tapi keuntungannya kalau kita membawa kardus ataupun travel bag yang tas biasa, itu tidak akan kalau misalnya penuh terus ini dibuka, itu tidak akan jatuh, jadi akan ketahan ke sini. Kalau misalnya yang datar itu biasanya kita harus pelan-pelan membuka pintu belakang sambil memegangin supaya tasnya tidak jatuh. Kalau ini enggak ya. Kalau untuk melipat kursi yang paling belakang, di belakang ini disediakan tuas, tinggal kita menarik aja. Nah, itu langsung tertutup sendiri. Ini untuk menutup, melipat kursinya itu ke depan seperti ini ya, cukup besar untuk mengakomodasi bagasi kalau ininya dilipat. Cuman sayangnya ya, kelemahannya menurut saya adalah kursi yang ada di belakang ini posisi menutupnya itu tidak terlalu maksimal ya. Kalau mungkin mobil-mobil lain itu dilipatnya bisa rata lantai, jadi dari belakang sampai ke depan itu kita bisa menaruh barang. Kalau misalnya kita di belakang tidak ada penumpang, kita membawa barang yang lebih besar, itu kita bisa selonjorkan sampai ke tengah. Tapi kalau ini enggak, karena ini ada jok yang di tengah-tengah ini. Jadi untuk akomodasi bagasi menurut saya sih kurang ya, kalau misalnya teman-teman selalu bawa barang yang cukup besar. Tapi kalau misalnya barangnya cukup, misalnya cuman keluar kota yang tidak terlalu jauh, membawa tas ya juga tidak terlalu banyak ya, istilahnya nggak pindahan, ini menurut saya juga bisa mengakomodir semua barang yang teman-teman bawa. Untuk menutup bagasinya ini menurut saya ya, ini agak kurang enak aja ya. Kalau biasanya mobil itu menaruh penutup bagasi itu ada di sini, jadi kalau misalnya mau nutup itu tinggal tarik ke sini, atau biasanya kebiasaan itu ada kaitannya untuk tangan juga di sini. Nah, kalau di Chevrolet ini cukup unik menurut saya, karena posisi untuk menutupnya itu ada di sini. Jadi kita megangnya seperti ini, kita tarik. Nah, ini kalau misalnya Basuki yang nutupnya ada gitu ya. Jadi tetap mungkin lebih enaknya kita nutupnya menggunakan bodi yang ada di sini. Kesimpulannya di Chevrolet Spin ini ya, ini cocok sebenarnya untuk teman-teman yang suka traveling, mungkin traveling yang enggak terlalu jauh ya istilahnya, karena menurut saya ini cukup nyaman untuk dikendarai meskipun full penumpang ya, 7 penumpang, tapi joknya itu cukup empuk, cukup nyaman. Jadi kalau kita menggunakan mobil ini jarak jauh pun menurut saya tidak akan terlalu pegal ya, karena busanya itu cukup tebal, dan kalau kita duduk pun itu cukup enak di mobil ini. Dan yang kedua adalah mobil ini menggunakan cc 1500, baik dari tarikannya atau konsumsi BBM-nya itu tidak terlalu boros ya. Sudah ada AC double blower-nya, jadi di belakang juga bisa kena embusan AC-nya, jadi bisa mengakomodir AC dari depan ke belakang. Bodinya pun, modelnya pun menurut saya cukup bagus ya, jadi nggak terlalu ketinggalan zaman. Material bodinya pun ini juga cukup tebal kalau dibandingkan dengan mungkin yang sekelas dia, itu lebih tipis, karena pintu belakang ini kalau misalnya kita angkat, kita buka, itu cukup berat. Dan beberapa fitur-fitur yang menarik di Chevrolet Spin tadi ya, misalnya nguncinya itu kalau orang nggak tahu itu ngumpet ya di handle pintunya. Terus untuk menyalakan lampu juga itu dipisahkan.
untuk settingan spion itu juga dipisahkan. Jadi menurut saya itu cukup enak kalau ini digunakan bareng-bareng maupun digunakan sendiri. Jadi ya mungkin mobil-mobil Eropa ataupun mobil Amerika itu didesain baik di dalam ataupun di luarnya itu cukup detail dan memikirkan gimana cara penggunanya supaya nyaman di dalam. Oke, terima kasih telah menonton vlog saya. Stay tune di video saya terus. Jangan lupa subscribe Andy E2 channel. Kalau teman-teman suka dengan video saya kali ini, tekan like dan juga jangan lupa share untuk teman-teman lain supaya mengetahui bahwa mobil yang kita bahas kali ini apa yang menjadi nilai plusnya dan apa yang menjadi nilai negatifnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.